Bapak Ibu yang mulia, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah pelayannya Rasulullah. Nah, aku menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Selama itu beliau tidak pernah mengatakan kepadaku uf. Nah, uf ini sama dengan atau begitu. Dan tidak pernah pula beliau berkata kepadaku karena sesuatu yang kukerjakan, mengapa tidak kamu kerjakan begini? Dan tidak pula sesuatu yang tidak kukerjakan, mengapa tidak kau kerjakan? Rasulullah adalah sebaik-baik manusia ditinjau dari segi akhlaknya. Tidak pernah aku menyentuh kain yang terbuat dari bulu sutra, tidak pula dari sutra asli yang lebih lembut dari telapak tangannya. Dan tidak pernah aku cium bau kasturi atau minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin, Sabbih isma rabbikal a'la rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Subuh ini Allah masih menghidupkan kita setelah mematikan kita dan menganugerahkan kepada kita nikmat terbesar di waktu subuh, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid di awal waktu. Mungkin sekarang kita tidak melihat bagaimana besarnya balasan dari Allah atas salat subuh ini. Akan tetapi nanti di akhirat barulah kita akan sadar dan bergembira dan bersyukur kepada Allah, sebab mengetahui betapa beruntungnya kita melaksanakan salat subuh yang mulia ini. Maka sampai-sampai Nabi SAW bersabda, walau ya'lamu ma fihima, andai manusia tahu apa yang ada di dalam salat subuh itu, la atauhuma walau habwa, mereka pasti akan berusaha mendatanginya walaupun dengan merangkak-rangkak. Walaupun tidak bisa badan kita dibawa ke masjid, walaupun sakit badan ini semua terasa, walaupun tidak bisa bergerak kita, bahkan kalau tahu kita bagaimana besarnya keutamaan sholat subuh, kita akan paksakan terus. Walaupun harus merangkak-rangkak pun kita tidak peduli, saking tidak mau ketinggalan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah selalu istiqamahkan kita melaksanakan sholat subuh. Allah datangkan kita ke masjid ini hari ini, esok dan seterusnya sampai kita bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin beserta jajaran pengurus,
Yang terhormat para tokoh masyarakat, Tunku Tigo Sajarangan, Nenek Mama, alim ulama, Cadiak Pandai. Yang terhormat ustaz-ustaz kita yang selalu standby mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita. Umumnya seluruh jemaah Masjid Jami', tidak disebut nama dan gelar. InsyaAllah kita semua orang-orang yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, pribadi dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah, bab tentang bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu, dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 Allah sampaikan, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki budi pekerti yang azim, yang agung, yang dahsyat. Budi pekerti Nabi itu tidak diragukan lagi Bapak Ibu sebagai budi pekerti termulia yang pernah seorang manusia lakukan. Dibandingkan semua nabi-nabi Allah, semua rasul-rasul Allah, Nabi Muhammad inilah yang paling elok budi pekertinya. Mari kita lihat beberapa hadis tentangnya. Yang pertama dari Amr bin Al-As. Beliau bercerita, cukup panjang hadisnya Bapak Ibu, kita bacakan saja terjemahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajah dan pembicaraannya kepadaku sehingga aku menduga bahwa aku adalah sebaik-baik manusia. Lalu aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah aku atau Abu Bakar yang lebih baik?" Nabi menjawab, "Abu Bakar." Aku pun bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa aku atau Umar yang lebih baik?" Rasul bersabda, "Umar." Aku bertanya lagi, "Apa aku atau Utsman yang lebih baik?" "Utsman," kata Nabi. Mungkin apabila aku bertanya lagi, Rasulullah akan membenarkan aku. Maka timbullah penyesalan dalam hatiku, seharusnya aku tidak bertanya lagi kepadanya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Jadi Amr bin Al-As, sahabat Nabi, itu merasa Rasulullah itu beliau menduga bahwa orang terbaik itu adalah diri beliau. Bahwasanya diri beliau orang yang paling dicintai Rasulullah. Sebab Nabi itu ketika ngobrol sama Amr bin Al-As ini, itu beliau luar biasa Bapak Ibu, sangat memuliakan, memberikan jawaban yang lemah lembut, jawaban yang enak, sehingga Amr ini berkata, sepertinya aku adalah orang yang paling dicintai Rasulullah, sepertinya aku adalah orang yang terbaik. Sampai-sampai ditanyanya, "Ya Rasulullah, apakah aku atau Abu Bakar yang lebih baik?" "Abu Bakar," kata Nabi. Artinya Nabi itu kepada semua sahabatnya memang seperti itu Bapak Ibu. Beliau memang lemah lembut kepada semua orang, luar biasa akhlaknya, sampai-sampai orang yang berbicara dengannya merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Padahal memang Nabi itu takah itu juga kasada orang gitu, bukan ke Amr kok saja, tapi kepada semua sahabat begitu. Luar biasa akhlak dan budi pekertinya. Makanya sahabat itu semua sayang pada Rasulullah, karena Rasulullah sangat paham bagaimana cara memuliakan manusia, bagaimana cara membuat manusia nyaman. Rasulullah sangat paham Bapak Ibu, dan inilah yang dialami oleh para sahabat. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau adalah pelayannya Rasulullah. Nah, aku menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Selama itu beliau tidak pernah mengatakan kepadaku, "Uff."
Uf ini sama dengan atau begitu. Dan tidak pernah pula beliau berkata kepadaku karena sesuatu yang kukerjakan, mengapa tidak kamu kerjakan begini? Dan tidak pula sesuatu yang tidak kukerjakan, mengapa tidak kau kerjakan? Rasulullah adalah sebaik-baik manusia ditinjau dari segi akhlaknya. Tidak pernah aku menyentuh kain yang terbuat dari bulu sutra, tidak pula dari sutra asli yang lebih lembut dari telapak tangannya. Dan tidak pernah aku cium bau kasturi atau minyak wangi yang lebih wangi daripada keringatnya. Nah, Bapak Ibu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun menjadi pelayannya Nabi, sekalipun tidak pernah mendapatkan hal yang tidak menyenangkan dari Rasulullah. Bahkan pernah juga disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya Anas bin Malik ini pernah disuruh oleh Rasulullah untuk sesuatu. Namun karena masih anak-anak, beliau bertemu dengan anak-anak lainnya, beliau malah bermain. Nah, maka Rasulullah pun melihatnya dari kejauhan, lalu Rasulullah dekati dia, lalu Rasulullah pegang dia, wahai anak kecil, apa yang tadi aku perintahkan kepada engkau? Nah, Rasul tidak marah Bapak Ibu. Main dulu. Wah suruh tadi koma, apa kok main dulu gini? Ngomel-ngomel berang-berangan. Nabi tidak begitu. Nabi menyelesaikan masalah itu sesuai masalahnya Bapak Ibu. Lihatnya anak itu bermain, kok tidak jadi pergi? Apa tadi yang disuruh? Oh iya, langsung pai Anas langsung. Bapak Ibu yang mulia, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutaffahishan wala sahaban fil aswaqi wala yajzi bisayyi'ati sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang keji. Beliau tidak membiarkan kekejian, tidak bersuara keras di pasar-pasar, tidak teriak-teriak, dan tidak membalas kejahatan orang lain dengan kejahatan. Beliau suka memaafkan dan berjabat tangan. Nah, dari Ibunda Aisyah juga, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi syai'an qat illa an yujahida fi sabilillah wala darba khadiman wala imra'atan. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali ketika jihad fi sabilillah. Beliau pun tidak pernah memukul pembantunya maupun wanita. Pembantu maupun wanita pun itu tidak pernah dipukul oleh Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang mulia, padahal pembantu dan wanita itulah yang paling sering jadi sasaran pukul. Apalagi pembantu pelayan itu kan karena dia statusnya dipandang rendah begitu, maka tidak begitu dianggap, tidak begitu dimuliakan. Begitupun wanita, yang kadang wanita ini bagi laki-laki sering memancing emosi begitu. Nah, sering membuat laki-laki ini menjadi naik pitam. Nah, namun Rasulullah tidak pernah sekalipun memukul mereka. Nah, juga dari Ibunda Aisyah Bapak Ibu, aku tidak pernah melihat Rasulullah membalas suatu aniaya yang ditimpakan orang lain kepada dirinya selama orang itu tidak menghina kehormatan Allah. Tapi bila sedikit saja kehormatan Allah dihina, maka beliau adalah orang yang paling marah, dan seandainya dimintakan kepadanya memilih dua perkara, beliau pasti memilih cara yang paling mudah selama itu tidak menyangkut maksiat. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu, beliau menerima banyak sekali aniaya dari orang lain. Dicemee, ya kan? Difitnah, disumpah serapah, disebut orang gila, dipukul, dilempar, diludahi, ditendang, segala macam. Namun beliau tidak pernah membalas sedikit pun Bapak Ibu. Demikian mulia akhlak beliau. Beliau tidak mau jahat kepada orang. Walaupun orang jahat sama dia, beliau tidak mau membalas kejahatan tersebut. Karena akhlaknya yang mulia melarangnya dari melakukan hal sejelek itu. Beliau itu hanya marah apabila
agama Allah sudah dihina Bapak Ibu. Apabila ada yang mencoreng kehormatan agama Allah, menghina agama Allah, ada yang jahat kepada kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, disitulah beliau baru marah. Kalau beliau sendiri yang digitukan, beliau tidak marah. Tapi kalau sudah sahabat-sahabatnya, agama Allah yang diperlakukan begitu, baru beliau marah Bapak Ibu. Bahkan pernah dalam suatu riwayat, ada seorang wanita muslimah yang ditarik jilbabnya oleh seorang Yahudi. Ketika itu Nabi dan para sahabat sudah hijrah ke Madinah setelah perang Badar kalau tidak salah. Jadi ditariklah jilbab perempuan ini. Nah, hanya satu perempuan saja yang ditarik jilbabnya, diperlakukan tidak pantas oleh orang Yahudi. Rasulullah pun mengirimkan pasukan untuk memerangi orang Yahudi itu. Demikian Rasulullah itu sangat sayang kepada para sahabatnya dan sangat menjunjung tinggi kehormatan agama Islam. Nah, dan beliau marah itu memang kalau tentang syariat agama Allah, Bapak Ibu. Nah, maka ini menjadi PR bagi kita. Kita malah sebaliknya, untuk hal-hal yang sifatnya dunia, yang sifatnya terhadap diri kita, itu kita sangat marah sekali. Tapi kalau agama Allah yang dilanggar, kita santai-santai saja. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, betapa banyak yang anak-anak kita tidak melaksanakan sholat, ya, yang abang kita, adik kita tidak melaksanakan sholat dan menganggap sepele, malah lebih suka menghabiskan waktunya ke tempat-tempat dosa. Kita diamkan saja, padahal itu melanggar kehormatan agama Allah, tapi kita diamkan saja. Tapi kalau sudah menyangkut diri kita, harkat, martabat, wibawa, apa segala macam, langsung kita marah begitu. Ini terbalik. Seharusnya yang agama Allah yang kita marah apabila dilanggar aturan agama Allah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang mulia, barangkali itu bahasan kita, masih banyak sebenarnya hadisnya. Insyaallah akan kita sambung di kesempatan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.